Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya calon sarjana sukses. Kali ini kita ingin berbagi tentang bagaimana cara melakukan pengisian bulir pada tanaman padi. Nah, jadi sebelum kita lakukan pengisian bulir, terlebih dahulu kita bahas tentang si tanaman ini uh, untuk menyediakan tempat bagi si bulir nanti. Nah, jadi sebelum kita melakukan pengisian bulir, terlebih dahulu kita lakukan menyediakan tempat. Artinya si gabah ini kita anggap sebagai tempat, kemudian isinya kita anggap sebagai pengisian bulir. Nah, jadi untuk menyediakan tempat ini yang bagus, kita harus melakukan pemupukan serta pengairan. Nah, jadi pemupukan tersebut yang bagus itu dilakukan pada usia 42 hari untuk tanaman padi. Jadi tidak boleh lewat dari 42. Nah, jadi tujuan pemupukan ini adalah untuk merangsang si tanaman ini agar lebih kuat, kokoh, serta bunga yang sempurna, serta mengeluarkan bunga dan juga sebagai dinding sel yang kuat. Jadi pupuk apa yang digunakan? Jadi pada fase generatif seperti ini, tanaman padi membutuhkan pupuk yaitu unsur K, unsur P, dan unsur Ca. Nah, jadi unsur K ini berfungsi untuk memperkuat tanaman serta membuat daya tahan tanaman. Nah, jadi serta membuat merangsang pertumbuhan akar-akar baru bagi tanaman. Nah, jadi tujuan dari pemupukan ini adalah bukan hanya untuk pengisian bulir, juga bisa untuk membuat padi bunganya keluar lebih sempurna. Nah, kemudian fungsi dari unsur Ca itu adalah untuk memperkuat dinding sel si tanaman. Kemudian fungsi dari pupuk P atau fosfat yaitu sebagai memperkuat akar yang tumbuh tadi akibat penggunaan pupuk K. Nah, jadi akar tersebut diperkuat oleh unsur P. Kemudian unsur P juga berfungsi untuk mengeluarkan bunga, membuat bunga tersebut keluar dengan sempurna. Nah, jadi yang perlu kita lakukan adalah si bunga padi ini harus keluar dengan bagus, tidak boleh cacat ataupun sebagainya. Nah, jadi untuk membuat si bulir ini otomatis kita harus membuat si bunga tersebut keluar dengan sempurna agar kedepannya nanti terjadi bakal buah ataupun bakal bulir. Nah, jika tanaman tidak keluar bunganya, tidak terjadi penyerbukan, maka otomatis bulir tersebut akan hampa. Walaupun nanti di tahap-tahap terakhir kita gunakan pupuk untuk pengisian bulir, itu percuma karena bulirnya duluan hampa karena tidak terjadi penyerbukan. Nah, jadi untuk terjadinya penyerbukan bukan hanya dengan pupuk saja, bisa karena air juga. Nah, di sini fungsi air untuk apa? Fungsi air di sini adalah untuk membuat si kepala putik bunga tersebut tidak kering akibat penguapan dari sinar matahari. Nah, seandainya bunga putik kepala putik tersebut kering, maka akan gagal terjadi penyerbukan yang intinya akan gagal terjadi pengisian bulir di kedepannya nanti. Oleh sebab itu kita perlu melakukan pengairan. Pengairan dilakukan pada usia 42 hari atau kalian tanda pada saat si padi tersebut sedang bunting. Itu saat yang tepat untuk pengisian air, serta dilakukan dengan pemupukan yang tadi, unsur P, unsur K, dan unsur Ca. Nah, tujuan dari yang kedua ini, pemupukan dengan air ini adalah untuk mempercepat ataupun membuat si bunga padi ini keluar dengan sempurna. Nah, itu yang tujuannya.
Jadi nanti di saat sudah keluar malai semua sekitar 70%, di situ kalian lakukan penyemprotan menggunakan MKP, monokalium fosfat, ataupun bisa kalian gunakan dengan fosfor cair, ataupun bisa kalian gunakan dengan pupuk yang merek dagangnya bebas. Yang penting terdapat unsur Ara, unsur P, unsur K, dan unsur Ca, ataupun unsur P dan unsur K. Kedua unsur ini sangat penting untuk pengisian bulir nanti. Nah, di saat sudah keluar bulirnya, bunganya, malainya 70%, kalian lakukan penyemprotan dengan MKP tersebut beserta dengan fungisida. Fungisida yang kalian gunakan di sini adalah fungisida yang golongan triazol. Pokoknya fungisida yang ujungnya ada zol bahan aktifnya. Itu sangat bagus untuk pengisian bulir. Nah, jika seandainya kalian tidak melakukan pemupukan ataupun pengairan pada saat padi sedang bunting, maka itu sia-sia, akan membuat Anda rugi nantinya. Nah, kenapa demikian? Karena tanaman nanti tidak terjadi pembungaan yang sempurna. Mungkin hanya sebagian bulirnya saja yang mendapatkan air dan mengeluarkan bunga yang sempurna, tidak sampai ke dasarnya, ke pangkalnya sini. Nah, jadi yang perlu kalian lakukan adalah dua hal tadi, pemupukan dan pengairan. Dan insyaallah semua jenis padi akan terisi penuh, insyaallah. Setidaknya 80-90%, tidak sampai 100%. Nah, kemudian si fungisida yang saya bilang tadi fungsinya untuk apa? Untuk membuat si bulir ini terlihat lebih jernih. Nah, terlihat lebih bernas, ya kan? Di sini kita lakukan fungisida juga. Nah, kemudian jika kalian tidak melakukan seperti pemupukan dan pengairan, maka otomatis bunga ini tidak akan keluar dengan serentak, ataupun dia keluar namun nanti dia akan terjadi kekeringan, penguapan oleh sinar matahari, yang mana nanti terjadi penyerbukannya gagal penyerbukan. Otomatis si bulir ini akan hampa. Walaupun kalian lakukan pengisian bulir dengan pupuk MKP dan segala macam pada saat usia sudah mulai nunduk padinya, nah itu sia-sia karena tidak akan terjadi pengisian, karena bulirnya duluan hampa karena tidak terjadi penyerbukan. Kalian bisa lihat di sini saya contohkan, mungkin bisa kalian lihat ini sampai ke pangkalnya terjadi terisi. Begitu juga dengan yang ini. Kita lihat satu-satu ya. Di sini bisa kalian lihat ini terisi sampai ke pangkal. Begitu juga dengan yang ini, terisi sampai ke pangkalnya. Nah, kemudian kita coba lihat yang ini. Ini pun terisi. Ini pun terisi. Ini pun terisi. Begitu juga dengan yang ini. Pokoknya hampir semua terisi penuh. Ini juga terisi penuh. Ini juga terisi penuh. Hampir semua terisi penuh. Begitu juga dengan yang ini pun terisi penuh. Saya ambilkan satu.
juga terisi. Itu juga yang ini, kalian bisa lihat sendiri. Semua bulirnya terlihat bening. Begitulah cara saya melakukan pengisian bulir. Nah, jika kalian suka, silahkan kalian bagikan ke teman-teman kalian agar yang lain tahu tentang ilmu ini. Dan jika tidak suka, abaikan saja, jangan dipublikasikan lagi, jangan disebarkan. Jika kalian ikhlas, silahkan tekan subscribe. Jika tidak ikhlas, tidak masalah. Yang penting semua petani harus sukses. Di sini kami berbagi ilmu agar kita semua sukses. Oke. Salam petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.